Halo semuanya, oke, mari kita mulai bahas ini. Hari ini kita bakal membedah topik yang banyak banget diminta, dan jujur aja, ini pondasi yang sangat krusial di dunia grafika komputer. Di sesi pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas materi dari minggu keempat, yaitu mekanika inti di balik interpolasi dan kurva. Kalau kalian pernah penasaran gimana sih caranya komputer bisa bikin garis melengkung yang mulus banget, atau ngezoom gambar tanpa bikin gambarnya hancur, nah kalian ada di tempat yang tepat. Biar tetap fokus, ini dia rute pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari visualisasi masalah, lalu definisi interpolasi, lanjut ke 4 algoritma utama. Masuk sedikit ke logika matematika seperti U dan step, dan terakhir kita lihat implementasi kodenya di OpenGL. Oke, masuk ke bagian pertama, visualisasi masalah, alias apa sih yang sebenarnya terjadi saat kita ngezoom? Coba deh ingat-ingat, pasti kita semua pernah kan nyoba memperbesar foto digital sampai kelewatan, terus tiba-tiba gambarnya pecah jadi kotak-kotak piksel yang kasar banget? Nah, gambar jam saku ini secara brilian mengilustrasikan akar masalahnya. Bayangin aja, waktu sistem diminta buat ngezoom sampai 16 kali lipat, komputer tuh sebenarnya lagi ngalamin krisis data. Maksudnya gini, komputer cuma punya data piksel dari ukuran aslinya, tapi dia dipaksa buat ngisi ruang layar yang jauh lebih besar. Karena data ekstranya itu secara fisik nggak ada, komputer pada dasarnya harus menciptakan atau menebak data tersebut dari ketidakadaan. Lanjut ke bagian 2, definisi interpolasi atau gampangnya permainan tebak-tebakan komputer. Gimana sih cara kerja tebak-tebakan ini secara matematis untuk ngisi kekosongan data tadi? Kalau didefinisikan, interpolasi itu ya ini. Dia adalah metode matematis buat menaksir dan ngasih nilai sela di antara dua titik data yang udah kita ketahui. Ibaratnya nih, kalian tahu persis letak titik A dan titik B. Nah, interpolasi itu jembatan matematis yang tugasnya ngitung di mana sih letak titik-titik baru yang harusnya ada di tengah-tengah jembatan itu. Sekarang kita masuk ke bagian 3, 4 algoritma utama. Mari kita lihat evolusi dari proses penskalaan gambar ini. Karena ternyata nggak semua tebakan komputer itu hasilnya sama loh. Coba perhatikan baik-baik kontras yang lumayan ekstrim dari dua gambar ini. Di sebelah kiri, itu hasil dari algoritma nearest neighbor. Kelihatan banget kan kasarnya, kotak-kotak dan patah-patah. Sementara di kanan, itu hasil dari interpolasi linear. Jauh lebih enak dilihat dan lebih halus, walaupun ya emang sedikit agak blur. Kira-kira kenapa bedanya bisa sedrastis ini? Jawabannya ada di cara kerja algoritma mereka. Nearest neighbor itu ibaratnya ngambil jalan pintas. Dia nggak mau mikir ribet, jadi dia cuma nyari titik data terdekat, terus langsung nyalin warnanya begitu aja. Beda banget sama interpolasi linear, yang udah mulai pakai hitungan rata-rata beneran. Dia narik garis lurus imajiner di antara dua titik, terus ngitung nilai yang pas banget ada di tengah garis tersebut. Tapi, narik garis lurus itu seringkali masih bikin efek transisi sudut yang terlalu kaku buat grafis yang kompleks. Makanya, muncul langkah selanjutnya, interpolasi cosine. Sesuai namanya, metode ini pakai formula trigonometri kosinus. Algoritma ini secara alami melengkungkan transisi garisnya, jadi sudut-sudut geometris yang kaku dari metode linear tadi bisa dihaluskan dengan sangat elegan. Dan kalau kita ngomongin soal siapa jura bertahan di urusan kehalusan visual, kita wajib bahas interpolasi kugik atau cubic. Kalau yang lain cuma butuh 2 titik, metode ini butuh 4 titik data sekaligus. Dia pakai persamaan kurva polinomial derajat 3 yang super kompleks buat mastiin kurvanya tersambung dengan sempurna dan mulus banget. Oke, sampai di bagian 4, logika matematika, di mana kita bakal membedah variabel U dan step. Jangan panik duluan melihat rumus akademik, karena kita bakal bedah pelan-pelan 2 variabel paling krusial di balik layar ini. Kunci buat paham formula-formula tadi sebenarnya ada di proses normalisasi jarak. Jadi gini, secara matematis, kita selalu menganggap jarak dari titik A ke titik B itu nilainya adalah 1. Nah, variabel U itu pada dasarnya cuma nilai persentase pecahannya aja dari total jarak tadi. Misalnya nilai U itu 0,5, yaitu berarti kita lagi ngitung posisi yang letaknya persis di tengah-tengah antara titik A dan B. Simple kan? Terus, yang bikin tambah menarik itu, gimana cara kita mempraktekkan hitungan ini? Buat ngegambar sebuah kurva, komputer nggak bisa langsung ngejadiin kurvanya sekaligus. Dia harus ngambil langkah-langkah kecil atau step. Caranya, total jarak absolut dibagi sama jumlah titik sela yang kita mau, alias N. Hasil pembagian inilah yang ngasih tahu komputer seberapa lebar dia harus melangkah dari satu titik ke titik sebelahnya.
Oke, kita udah paham konsep jarak U dan lompatan step buat nebak titik baru. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menerjemahkan logika matematika abstrak ini jadi instruksi bahasa pemrograman C++ dan OpenGL yang beneran bisa jalan? Dan itu membawa kita ke bagian 5, implementasi kode OpenGL dari teori ke praktek. Mari kita bongkar sedikit isi modul praktikum kita untuk melihat wujud asli dari algoritma-algoritma ini. Langkah pertama di struktur kode kita adalah bikin sebuah enum atau enumerasi. Ini langkah yang fundamental dan rapi banget. Dengan bikin daftar kayak gini, programmer bisa dengan sangat gampang milih atau menukar algoritma rendering mana yang mau dipakai untuk objek di layar, mulai dari titik biasa, linear, sampai cubic. Coba lihat betapa simpelnya implementasi itu di kode aslinya. Ini adalah fungsi buat interpolasi linear. Kalian bisa lihat kalau rumus ini persis mencerminkan logika matematika jarak U yang baru aja kita kuasai. Cuma butuh titik awal, titik akhir, dan persentase jarak U. Terus sisanya tinggal dikalikan buat dapetin koordinat baru. Sangat sederhana tapi luar biasa powerful. Lanjut ke fungsi utama yang bertugas ngegambar kurvanya, yaitu draw interpolation. Nah, disinilah variabel step kita beraksi. Kode ini mendefinisikan step U sebagai 1.0 dibagi N. Konsep langkah matematis tadi secara harfiah berubah jadi instruksi buat perulangan atau for loop di C++. Ngasih tahu OpenGL kapan persisnya dia harus naruh titik vertex baru sampai kurvanya terbentuk utuh. Tapi ingat ya, ada satu hal penting dari pembelajaran kita hari ini. Secara komputasi, nggak ada yang gratis. Walaupun interpolasi kubik ngasih hasil kurva yang paling mulus dan indah, dia juga menuntut proses komputasi matriks yang paling berat dari komputer. Di dunia nyata, para insinyur selalu dihadapkan pada pilihan, menyeimbangkan antara kecepatan kinerja rendering dengan kualitas visual. Keren banget ya ngelihat gimana tebakan matematika murni bisa disulap jadi visual yang memanjakan mata. Jadi mulai sekarang, setiap kali kalian nge-zoom foto di layar atau muter-muterin model 3D di game yang grafisnya super mulus, coba tanyain ke diri sendiri, algoritma interpolasi mana nih yang lagi diam-diam ngelabuin mata saya? Teruslah menggali, teruslah belajar, dan sampai jumpa di sesi pembahasan berikutnya.